Ya, kita akan mulai tadi setelah teman-teman mengerti pengertian secara dasar sebagai seorang peliperan atau peliperan properti. Jadi sekali lagi, seorang peliper ini mengharapkan tentunya keuntungan ya, baik itu capital gain, passive income maupun passive income. Dengan cara apa? Dengan cara ngeplip, ngerubah keadaan ya, membalikan keadaan dengan memasukkan value-value internal, dan menjadi khasnya sendiri adalah rentan waktunya yang tidak terlalu cepat. Jadi sekali lagi, peliper itulah pengertiannya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana roadmap-nya, journey-nya, konsepnya, bisnis model, cara menjalankan peliper, terlebih dahulu alangkah lebih baiknya saya memberikan informasi bahwa setiap bisnis pasti mempunyai resiko. Nah, sebagai seorang pebisnis yang bagus, karena setelah teman-teman menonton video ini tentunya teman-teman akan berbisnis, akan menjadi seorang business owner, akan mempunyai usaha di bidang peliperan properti. Sebagai business owners atau seorang pengusaha di bidang properti, terutama di bidang peliperan properti, tentunya teman-teman harus mengetahui yang namanya resiko dalam sebuah bisnis. Agar apa? Agar kita bisa memitigasi, agar kita tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bukan tanpa resiko, lebih baik saya memberitahukan di awal dalam video ini bahwa namanya sebuah bisnis tentu akan ada yang namanya resiko. Salah satunya beberapa resiko yang akan kita perjelas dalam bisnis peliperan ke depannya. Nah, ini ada beberapa kesalahan ya yang saya sarankan untuk teman-teman hindari dalam bisnis prosesnya, sehingga teman-teman udah tahu, oh, masalahnya bakal terjadi di sini, maka saya akan perbaiki di sini, saya akan hilangkan atau kurangi dan lain-lain, sehingga teman-teman tahu mitigasi resikonya, mengenal lebih jauh permasalahan-permasalahan sebelum kita akan berikan solusinya nanti, cara-caranya. Ya, jadi kita berimbang, kita tahu dulu resiko-resiko yang bakal terjadi, kita tahu bagaimana cara mengatasinya, dan kita juga tahu bagaimana bisa mengembangkannya atau meng-scale up-nya. Ada beberapa kesalahan ya di bidang properti, itu properti secara umum dan khususnya mungkin ada juga di properti syariah. Dan karena basis peliper yang kita akan bahas adalah peliperan properti berbasis properti syariah. Ada beberapa kesalahan yang saran saya, ada beberapa kesalahan properti yang saran saya teman-teman harus hindari ya. Jadi dalam video ini saya meminta tolong hindari permasalahan-permasalahan yang bakal muncul di bidang ini. Minimal ada beberapa ya yang akan kita jelaskan. Pertama, kesalahan dalam bidang akad ya. Kalau memang teman-teman nanti basisnya berbasis peliperan atau peliperan properti berbasis syariah, teman-teman harus memahami tentang konsepsi akadnya. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya memahami tentang konsepsi akadnya. Yang kedua, teman-teman juga harus memahami ilmunya. Ya, ilmu-ilmu tentang peliperan properti, jalan-jalannya, bisnis prosesnya, caranya, kunciannya, pegangannya. Bahkan orang bermasalah bukan karena niat dia punya salah atau melakukan kesalahan, tapi karena kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan ya, yang mengakibatkan jadi masalah terhadap proyeknya. Ini sudah menjadi satu langkah yang benar, sudah langkah yang bagus, teman-teman sudah mengikuti video ini ya, melihat video ini ya. Salah satunya dalam mendapatkan banyak referensi tentang bisnis peliperan properti. Kesalahan ketiga yang sering terjadi adalah saat kita nanti mengakuisisi lahannya. Ini banyak banget orang bermasalah karena akuisisi lahannya. Kesalahan yang selanjutnya yang keempat, biasanya teman-teman tidak memahami tentang bagaimana nanti ngurus izinnya, ngurus legalitasnya, bagaimana mengamankan bisnisnya dan lain-lain. Nah, ini juga sering jadi masalah karena banyak orang yang menggampangkan hal tersebut. Yang selanjutnya atau yang kelima biasanya sih gaya hidup. Percaya nggak percaya teman-teman, setelah melihat video ini, dengan teman-teman berbisnis di bisnis peliperan properti, insya Allah ini akan merubah kehidupan teman-teman. Bahkan bisa merubah kehidupan teman-teman 180 derajat. Yang mungkin saat ini, waduh, saya sulit mendapatkan keuangan, saya sulit jualan, saya sulit nggak ngerti dalam sebuah bisnis dan lain-lain. Tapi percaya nggak percaya, bisnis peliperan ini akan merubah keadaan teman-teman tadi. Yang bayangkan ya di video-video sebelumnya bahwa penghasilan seorang peliperan itu cukup lumayan ketika teman-teman mengerjakan project, 1 project, 2 project atau 10 bahkan mungkin kelipatannya banyak ya, tentu penghasilannya pun akan banyak. Tapi ini harus dibarengi juga dengan gaya hidup. Karena kenapa? Percaya nggak percaya, uang teman-teman nanti akan banyak gitu ya. Namanya proyek properti bukan uang kecil gitu ya. Sekalinya punya project mungkin
pasti ratusan juta nilainya, bahkan miliaran gitu. Dan uang itu pasti akan pegang oleh teman-teman. Nah, tapi yang terpenting adalah supaya tidak terjadi kesalahan adalah tolong dijaga gaya hidupnya, tolong dijaga perilakunya, tolong dijaga akhlaknya, tolong dijaga mindsetnya ya. Terutama nanti banyak banget yang muncul orang-orang kaya baru. Yang selanjutnya adalah yang memang penting juga dalam pelipuran properti maupun di bidang properti lainnya adalah bagaimana teman-teman memahami tentang manajemen keuangannya, konsep keuangannya, konsep cash flow-nya. Nah, nanti di video-video yang akan lanjut kita akan bahas lebih panjang tentang bagaimana menyusun secara sederhana bisnis cash flow keuangan di pelipuran properti. Yang selanjutnya ketika teman-teman makin tumbuh, makin membesar, proyeknya makin banyak, tentunya tidak dikerjakan sendiri. Teman-teman butuh tim. Nah, sehingga kesalahan selanjutnya yang sering terjadi dari seorang pelipuran maupun nanti teman-teman menjadi seorang bisnis properti, yaitu bagaimana menyusun atau membentuk tim, membangun perusahaan. Nah, ini sering terjadi kesalahan. Tidak paham yang namanya ngebentuk tim, rekrut yang benar itu tidak bisa, membina tim, mengarahkan tim, bahkan membangun SOP, membangun KPI, membangun target dari tim. Nah, ini juga bisa jadi masalah kalau teman-teman tidak mengetahuinya di awal. Maka di video ini kita akan lebih lanjut di video-video selanjutnya membahas juga tentang tim. Yang tidak kalah penting kesalahan selanjutnya adalah tentang faktor produksi ya. Namanya teman-teman akan berbisnis properti, ini akan melibatkan banyak bisnis lainnya. Salah satunya adalah bisnis tentang produksi itu sendiri. Karena teman-teman entah nanti akan membangun rumah, membangun kapling, membangun kos-kosan, tergantung bisnis modelnya. Tentu akan membangun sebuah yang namanya sistem produksi, baik itu dikerjakan sendiri maupun nanti disubkonkan terhadap orang lain. Tetap teman-teman harus memahami yang namanya produksi. Nanti selanjutnya kita akan bahas di produksi. Dan yang terakhir, biasanya kesalahan di properti lainnya adalah tidak memahami namanya manajemen. Jadi salah satu kunci sukses dalam bisnis properti adalah memahami manajemen, terutama manajemen prosesnya ya, mulai dalam bagaimana manajemen keuangannya, manajemen pemasarannya, manajemen produksi, manajemen tim, dan masih banyak lain yang memang teman-teman harus pahami. Jadi itu beberapa kesalahan yang memang kita muncul di bisnis properti yang teman-teman saran saya harus hindari. Teman-teman harus mitigasi resiko ya, supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi ini berdasarkan mana saya menyusun materi ini? Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman. Saya pernah mengalami hal yang sama, tidak melakukan mitigasi resiko di awal, yang berakibat ya nggak baik untuk kita. Tapi ketika teman-teman tahu di awal bahwa ini ada sebuah kesalahan, ada sebuah resiko yang memang harus ada dalam bisnis ini, ya tentunya teman-teman bisa menyiapkannya lebih awal dan memitigasi serta melakukan perencanaan-perencanaan lebih baik ya gitu. Jadi video ini dalam tema hari ini kita akan panjang kita akan bahas materi-materi tentang beberapa kesalahan tersebut.